Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mustafa ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bicara tentang pendanaan, khusus tentang pendanaan pesantren. Pondok pesantren itu lembaga pendidikan yang menggabungkan pusat pendidikan. Pusat pendidikan itu apa? Yang dimaksud dengan pusat pendidikan, 3 pusat pendidikan adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Rumah itu pusat pendidikan. Sekolah itu pusat pendidikan. Masyarakat itu pusat pendidikan. Pesantren menggabungkan ketiganya: rumah, sekolah, masyarakat. Kenapa? Karena santri di pesantren itu tinggal selama 24 jam sehari. Kali 7 hari, kali 31 hari, kali 12 bulan. Kalau sekolah itu orang hanya berada di sekolah, siswa hanya berada di sekolah hanya 7 jam saja. 5 sampai 7 jam. Jam 7 masuk, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang sampai jam 2. Jam 1, jam 2. Jadi sekolah itu siswa hanya berada di sekolah sekitar 5 sampai 7 jam. Selebihnya anak-anak di mana? Dia bermain. Bermain dengan kawan-kawannya di luar. Berarti di masyarakat. Selebihnya lagi ngapain? Dia beribadah, sholat, pengajian, berarti di masjid. Selebihnya lagi ngapain? Jajan, marung, berarti di luar, di masyarakat. Selebihnya lagi di mana? Di rumah. Berapa jam anak-anak di rumah? Ya tergantung. Kalau anaknya taat, berarti sore udah di rumah. Sampai subuh di rumah. Katakanlah di rumah dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Berapa jam? 12 jam di rumah. 7 jam di sekolah. Sisanya di masyarakat. Di pesantren tidak ada seperti itu. Anak-anak berada di pesantren 24 jam. Sekolahnya di mana? Di dalam pesantren. Jajannya di mana? Di dalam pesantren. Ibadahnya di mana? Di dalam pesantren. Olahraganya di mana? Di dalam pesantren. Bermainnya di mana?
Di dalam pesantren. Tidurnya di mana? Di dalam pesantren. Mandinya di mana? Di dalam pesantren. Makannya di mana? Di dalam pesantren. Itu berarti pesantren menggabungkan pusat pendidikan. Jelas? Rumah, sekolah, masyarakat itu turunannya banyak. Di rumah ada sistem dan nilai-nilai di rumah. Di sekolah ada sistem dan nilai-nilai di sekolah. Di masyarakat ada sistem dan nilai-nilai di masyarakat. Kalau di sekolah ketemunya pelajaran. Kalau di rumah ketemunya sopan santun dengan orang tua. Di masyarakat ketemunya muamalah. Sistem, nilai-nilai. Apalagi sumber daya manusia. Di rumah ketemu bapak ibu, saudara kandung, atau saudara yang lain. Di sekolah ketemu bapak ibu guru dan kawan-kawan satu kelas, satu sekolah. Di masyarakat ketemu siapa? Kawan-kawan beda sekolah. Ketemu lagi sama siapa? Mungkin kawan-kawan beda daerah. Ketemu lagi dengan siapa? Dengan tokoh masyarakat. Ketemu lagi dengan siapa? Mungkin dengan kiai. Ketemu lagi dengan siapa? Dengan penjaga warung, penjual warung. Ketemu lagi dengan siapa? Dengan banyak hal. Di pondok kamu ketemu guru di dalam pesantren. Guru itu kalau pagi jam 7 sampai jam 12 seperti guru di sekolah. Tapi malam hari seperti orang tua di rumah. Nungguin kalian belajar, nungguin kalian sholat. Sore olahraga, bermain olahraga seperti layaknya anggota masyarakat di masyarakat. Pesantren menggabungkan pusat pendidikan. Ada lagi turunan yang lain lagi, yaitu turunan sarana dan prasarana. Kalau di rumah, apa sarana prasarananya? Tempat tidur, kamar, MCK, dapur, tempat makan. Itu sarana prasarana yang ada di rumah. Kalau kita ke sekolah, ketemu sarana prasarana di sekolah, apa ketemunya? Ruang-ruang kelas, meja bangku, papan tulis. Begitu kita main di masyarakat, ketemu apa sarana prasarana masyarakat? Musola, masjid, lapangan bola, dan lain sebagainya. Di pesantren, semua sarana prasarana yang ada di rumah, semua sarana prasarana yang ada di sekolah, semua sarana prasarana yang ada di masyarakat digabungkan jadi satu, dibangun semua oleh pesantren. Bapak ibu yang anaknya cuma 1 atau 2 atau 3, atau bahkan ada bapak ibu yang anaknya 10 misalnya, atau anaknya berapa, 4 lah ya, tengah-tengah aja. Ada orang tua punya anak 4, rumahnya kamar tidurnya berapa? Paling 3 atau 4, kamar mandinya paling cuma 2, ruang makannya ya kecil-kecil aja. Kenapa? Ya karena yang mandi cuma 6 orang, bapak ibunya sama anaknya 4. Kenapa dapur sama ruang makannya kecil? Ya yang makan paling cuma 6 orang. Kenapa tempat tidurnya cuma 2 atau 3? Ya karena yang tidur juga cuma 6 orang. Bapak ibumu tidak pernah berpikir meja, bangku, papan tulis, kurikulum, dan lain sebagainya. Sebaliknya, bapak ibu guru di sekolah
Ini kok soundnya kurang jos. Sementara di sekolah, Bapak Ibu guru nggak pernah mikirkan MCK. Kalau ada siswa 1000 sekolah di sekolah umum, nggak perlu mikirkan bagaimana mandi 1000. Kenapa? Karena mandi paginya yang ngurus rumahnya masing-masing. Terus mandi sore, nggak perlu. Kenapa? Sore udah pulang ke rumah masing-masing. Ngapain mikirkan kamar mandi untuk 1000 orang? Sekolah cukup mikirkan tempat belajar cukup untuk 1000 orang. Sekolah nggak pernah mikirkan tempat makan untuk 1000 orang. Kenapa? Karena nggak ada jadwal makan di sekolah. Sarapan di rumah, makan siang udah di rumah, makan malam udah di rumah. Ngapain sekolah mikirkan tempat makan, apalagi dapurnya? Bapak Ibu nggak usah mikirkan masjid. Anaknya 4 bangun masjid. Buat apa Pak? Buat sholat kami sekeluarga. Nggak perlu. Kenapa? Sholatnya tinggal ke masjid kampung. Yang mikirkan masjid siapa? Masyarakat. Bapak Ibu yang anaknya 4 nggak perlu mikirkan kita perlu bikin lapangan basket karena anak saya yang 1 suka basket. Nggak perlu. Kita perlu bikin lapangan bola, beli lapangan bola. Kenapa? Anak saya yang 1 suka bola. Nggak perlu. Kalau anaknya suka bola, silahkan ke lapangan. Siapa yang bikin lapangan? Masyarakat. Main bola sama yang lain. Anaknya mau sholat, silahkan aja ke musola, ke masjid. Siapa yang bikin musola masjid? Masyarakat. Di pesantren, semua yang dibikin oleh masyarakat, semua yang dibikin oleh sekolah, semua yang dibikin oleh rumah, dibikin oleh pesantren. Itulah artinya pesantren menggabungkan tri itu 3 pusat pendidikan. Jelas? Maka beban pesantren itu berat. Berarti pesantren itu menampung beban bapak ibumu yang ada di rumah. Pesantren menampung beban bapak ibu guru yang ada di sekolah. Pesantren menampung beban masyarakat. Karena semuanya diadakan oleh pesantren. Coba kalau kamu mondoknya di sini, sekolahnya di luar. Wah, repot itu. Atau sekolahnya di sini, mondoknya di sini, tidurnya di luar. Ya namanya sekolah bukan pesantren. Atau coba makannya di luar. Wah, repot lagi segini orang. Atau bahkan sholatnya di luar. Wah, repot lagi mengendalikannya. Atau olahraganya bebas. Boleh di lapangan mana saja. Pokoknya lapangan sana boleh, sana boleh, sana boleh. Wah, repot nanti mengendalikannya. Maka beban pesantren itu adalah beban dari ketiganya. Rumah, sekolah, masyarakat. Jelas semuanya? Ini ada skemanya, nanti biar aja. Ya. Sekarang saya mau sampaikan kepada kalian. Apa saja sih uang yang dikeluarkan oleh pesantren? Pesantren itu mengeluarkan uang untuk apa saja? 1. Uang untuk operasional pendidikan dan pengajaran. Untuk beli spidolnya, papan tulisnya,
kertasnya, bukunya, ya, diktatnya, ini macam-macam, itu semua uang dikeluarkan untuk itu. Yang kedua, apa uang yang dikeluarkan oleh pondok? Uang makan dan minum. Berarti hari ini pondok mengeluarkan dana untuk makan dan minum 1.100 orang kali 3 kali makan dan minum. Kalau satu orang makan itu katakanlah berapa? Kalau di luar itu makan berapa? 5.000 rupiah? 5.000 berarti sehari berapa? 15.000. Sebulan berapa? 450.000. Harusnya bayar makannya 450.000 itu. Ini bayar makannya berapa? Hah? 600. Masih sisa 150. Nanti saya hitung lagi. Itu kalau hitungannya 5.000. Sekarang kamu lihat di dapur, dihitung lauknya. Lauk seperti itu kalau kamu jajan di luar, entuk ora 5.000. Nah, hitung aja. Sego megono tok nggak pakai tempe, itu sekarang udah 4.000 rupiah. Pakai tempe 6.000 rupiah. Ada telurnya 10.000 rupiah. Ya. Apalagi ayam lagi naik ini. Ayam sekarang 40 berapa itu? 48.000 ya, naik. Cabai juga naik. Oke. Uang makan dan minum. Apalagi yang dikeluarkan oleh pondok? Untuk apa? Yang ketiga, untuk biaya operasional rutin, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Apa saja? Harian banyak, mingguan banyak. Bayar listrik berapa? Ini listrik masjid, listrik kita ini di mana-mana nyala malam. Itu berapa bayarnya? Berapa puluh juta dalam sebulan itu? Bayar listrik, bayar internet, apalagi termasuk itu pekerja-pekerja, itu termasuk pengeluaran bulanan. Tambal sulam, maintenance, dan lain sebagainya. Wah, itu banyak. Ada juga kepanitiaan, acara-acara, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke. Yang keempat, yang dikeluarkan oleh pondok adalah uang untuk membangun sarana prasarana. Beli tanah, gedung kurang, bangun gedung. MCK kurang, bangun MCK. Jemuran kurang, bangun jemuran. Kelas kurang, bangun kelas. Perlu gazebo, bangun gazebo. Apalagi? Oh, banyak. Bikin lemari. Kemarin bikin lemari 200 berapa itu? Lemari baru. Itu lemari satu harganya 2.100.000. Setelah negosiasi, tahun lalu 2,5. Maka harusnya anak baru itu iuran lemarinya 2 juta. Tapi nggak mungkin. Kalau iuran lemari aja 2 juta, pendaftaran awal anak baru harusnya 20 juta, 15 juta. Nggak mungkin. Maka anak baru iuran lemarinya coba berapa itu? 500 apa berapa itu? 650 atau berapa? Terus bagaimana sisanya? Subsidi dulu. Ditalangin dulu.
sarana prasarana. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Untuk apa tadi? Pancajangka. Kesejahteraan guru, bukan gaji. Kesejahteraan. Ada lagi untuk apa? Untuk pengembangan SDM guru. Kalau gurunya SDM-nya nggak ditingkatkan, wah nanti gimana kualitasnya? Perlu guru-guru yang berkualitas. Guru perlu pengembangan SDM, sekolah, ya. 1, S2, S3, kursus-kursus, daurah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, uang yang dikeluarkan oleh pondok adalah uang atau dana untuk pengembangan jaringan. Wah, kita bertemu dengan rektor-rektor, ketemu dengan rektor Unisula, sampai MOU, sampai akhirnya berhasil anak-anak kita masuk ke kedokteran. Mau ketemu lagi dulu dengan Al-Azhar, sampai kita dapat muadalah. Akhirnya anak-anak kita bisa ke Al-Azhar karena kita sudah muadalah. Keliling kita ini. Ada lagi uang yang dikeluarkan untuk pembinaan masyarakat. Masyarakat sekitar ini kita bina. Antar desa, antar kampung, antar kecamatan, bahkan lintas kabupaten kita bina. Fakir miskinnya kita santuni. Masjid-masjid, musola sekitar kita perhatikan. Fisabilillahnya di sekitar pondok, marbot, muadzinnya, guru ngajinya, ya, penjaga makamnya, pokoknya yang fisabilillah kita perhatikan juga, kita santuni. Itu dana yang keluar dari pondok. Baru yang terakhir, yang nomor 9 adalah dana yang dikeluarkan untuk pengembangan kelembagaan. Apa yang dimaksud pengembangan kelembagaan? Lembaganya berkembang. Contoh, kita bikin MI. Emang nggak pakai dana bikin MI? Contoh lagi, kita bikin TPQ. Emang nggak pakai dana bikin TPQ? Contohnya lagi, kita buka perkuliahan misalnya. Emang nggak pakai dana buka perkuliahan? Misalnya ya beli laptopnya, beli TV-nya, ada dana yang dikeluarkan untuk itu. Bahkan untuk biaya studinya. Inilah uang yang keluar dari pondok dengan segala turunannya. Pertanyaannya, dari mana uang masuknya? Kembali dulu. Kalau uang masuknya cuma 1, cuma dari uang santri, berarti uangmu digunakan untuk 9 ini. Uang santri untuk biaya pendidikan dan pengajaran, oke. Uang santri untuk makan dan minum, bisa, oke. Uang santri untuk keperluan operasional, oke. Tapi begitu masuk nomor 4, uang santri untuk sarana dan prasarana, itu mungkin sebagian kecil. Kalau kita bangun gedung 2 miliar, uang santrinya paling sekitar 500 juta. Yang 1,5 miliar itu harus cari wakaf. Kalau kita beli tanah 1 miliar, paling uang dari santri sekitar 300 juta. Yang 700 kita cari wakaf. Kesejahteraan guru, apalagi tidak mungkin uang santri digunakan untuk kesejahteraan guru
Tidak mungkin. Terus gurunya bagaimana? Ada. Bagaimana caranya? Pondok mengusahakan dari jalan yang lain. Pengembangan SDM guru, masa guru-guru yang sekolah S1, S2, S3 didanai dari uang kalian? Nggak mungkin. Uang kalian dipakai untuk makan minum aja, uang kalian dipakai untuk operasional, itu pun masih kurang. Tapi kan pengembangan SDM guru penting. Iya. Terus gimana? Pondok mencari jalan yang lain. Jelas? Pengembangan networking penting, tapi nggak mungkin mengambil uang kalian untuk pengembangan networking. Bagaimana? Pondok mencari jalan yang lain. Pembinaan masyarakat, masa uang kalian dibagi-bagi masyarakat, masa uang bayaran kalian dibagi-bagi ke fakir miskin, bagi-bagi ke masjid-masjid, bagi-bagi ke musola-musola, fisabilillah. Iya, itu penting, tapi bukan dari uang santri. Terus dari mana? Pondok mencari jalan yang lain. Jelas? TPQ penting, iya. Tapi nggak mungkin kalian bangun TPQ, kalian bangun MI, apalagi kalian bangun perguruan tinggi. Kalaupun ada, jumlahnya tidak seberapa. Kurangnya banyak, iya. Bagaimana? Pondok mencari jalan yang lain. Jelas? Maka 9 uang keluar ini, uang masuknya harus tidak boleh 1. Apa uang masuknya? Nah, 1. Ini nggak ada di buku itu kalau kamu nggak catat. Uang masuk 1, swadana santri. Swadana santri itu maksudnya gimana? Ya uangmu itu, uang yang kamu bayarkan itulah uang yang dikelola oleh pondok. Kemudian dari mana lagi uang masuk? Pondok mengusahakan uang masuk dari wakaf. Maka tim wakaf mencari wakaf, masuk uang wakaf. Kemudian pondok nggak cukup dengan uang santri sama uang wakaf lagi, cari lagi uang zis, zakat, infak, sodakoh. Maka tim lazis bekerja mencari dana segala macam, ada lagi uang zakat, infak, sodakoh. Ternyata masih belum cukup juga. Bagaimana ini? Wah, pondok melihat ini ada peluang ekonomi pesantren. Maka pondok membuat unit usaha pesantren. Bikin kopel, bikin kantin, bikin wartel, bikin apalagi dan macam-macam. Bikin taskom, bikin asan resto, bikin asan roti, bikin ini dan seterusnya. Akhirnya dapat untung nggak? Untung dong pasti. Untungnya untuk siapa? Masuk ke pesantren lagi. Ternyata ini pun belum cukup. Alhamdulillah dapat hibah. Kadang-kadang dapat hibah dari swasta. Ada orang ngasih, bisa jadi. Ada perusahaan ngasih CSR, bisa jadi. Ini insya Allah masjid ini sekitar masjid semua ini dari mulai satpam itu muter sampai ke parkiran itu insya Allah akan dipaving. Pavingnya bagus. Saya minta paving yang kalau ada bis besar masuk berisi santri gemuk-gemuk dengan tas kopernya, itu pavingnya tahan. Kayak paving yang di jalan-jalan itu, kayak paving yang di UGM, kayak paving yang di UII itu, kayak paving yang di Eropa itu. Ada Pak, harganya mahal. Oke, berapa semua total? Berapa kemarin? 450 juta. Ini untuk paving dari ujung sana sampai ujung situ 450 juta. Mestinya kalian iuran untuk paving ini. Tapi jangan, kasihan. Santri nggak usah iuran itu. Cari. Wah, alhamdulillah dapat hibah, dapat CSR dari perusahaan Kospin Jasa. Insya Allah. Ini sudah oke, tinggal bangun aja, tinggal eksekusi. Mungkin dalam waktu dekat ini. Menunggu cair. Tapi sudah dapat. Jadi kita berpikir gimana supaya ini halus, ini kemudian rapi, kemudian ini
Gak mungkin mengambil uang santri. Cara gimana? Hibah. Tapi juga ada hibah dari negara. Apa? Bos. Dapat. Apalagi Pak Bisri? Selain bos? BOP. Dapat alhamdulillah. Berapa? Ya kadang 300 juta, 400 juta. Ya sesekali pernah 500 juta. Alhamdulillah. Dapat gak? Dapat. Masuk lagi uang. Terus pinjaman atau wakaf uang berjangka. Kita mau bangun Tasko, ini Tasko lagi mau bangun, sampingnya Tasko itu tanah kosong, belakangnya roti itu Asan Roti, toko roti, belakangnya mau kita dak, mau kita bangun lagi 2 lantai. Nggak mungkin iuran kalian. Gimana caranya? Cari wakaf uang berjangka. Jelas semua? Jadi ada berapa sumber uang? Ada berapa? 6. Apa? Swadana santri. 2. Wakaf. 3. ZIS. 4. Unit usaha pesantren. 5. Hibah. Ke-6. Pinjaman atau wakaf uang berjangka. Nih, saya preteli, saya detailkan. Biaya operasional pendidikan dan pengajaran. Dari mana uang itu sumbernya? Dari uang santri. Kalau uang santri masih kurang untuk membiayai operasional pendidikan dan pengajaran, maka disubsidi dari uang untung unit usaha pesantren atau dari dana ZIS. Yang kedua, biaya makan dan minum. Dari mana kita ambilkan biaya makan dari minum? Dari uang iuran santri. Insya Allah cukup. Kalau masih belum cukup juga, kita subsidi dari dana ZIS. Mau contoh? Ada. Kalian 3 hari yang lalu makan daging ya? Itu harusnya lauknya daging apa bukan? Bukan, tapi makannya daging sapi. Itu dari sedekah. Enggak ngambil dari uang pondok. Sedekah. Iya kan? Alhamdulillah, ngirit 1 kali makan lauk. Waktu kurban, berapa hari makan daging kurban? Hah? Kurban yang dimakan santri selama berapa hari itu makan itu? 1 minggu. Artinya kadang makan siang, kadang besoknya malamnya gitu kan? Alhamdulillah. Berarti pondok dapat subsidi, ya kan? Kalau korban itu 4 sapi, sekian kambing dibuat makan santri dari semua total korban, itu berarti sekian kali makan, alhamdulillah tersubsidi. Sekian kali makan berarti sekian kali juta. Contoh. Biaya operasional rutin dari mana diambilkan? Dari santri. Kalau nggak cukup, ZIS masuk. Nggak cukup lagi, unit usaha masuk. Pernah dulu, ya, air kita mati, air sumber kita mati, kering, lagi maintenance, mesinnya rusak, sumurnya mesinnya rusak, akhirnya terpaksa kita mengalirkan air dari PDAM. Apa yang terjadi? Membengkak rekeningnya, bayarnya. Wah, gimana itu? Ya enggak apa-apa. Cari sumber lain, yaitu ZIS atau unit usaha. Nutup di situ. Kesejahteraan guru. Nah, coba lihat. Sarpras. Begitu kita masuk uang pengeluaran untuk sarpras, untuk beli tanah, untuk bangun gedung, untuk bangun FCK, dan lain sebagainya. Sumber utamanya apa? Sumber utamanya bukan lagi santri. Santri udah habis. Uang santri itu udah habis untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Nomor 4 sudah bukan uang santri lagi. Nomor 4 itu sumbernya dari wakaf. Tapi kan santri ada itu, iuran wakaf sekian, iuran pembangunan sekian, ada. Maka sifatnya adalah apa? Subsidi atau tambahan. Coba lihat skemanya. Masuk lagi uang untuk kesejahteraan guru. Nggak mungkin ngambil uang santri. Dari mana ngambilnya? Dari unit usaha pesantren. Ternyata dari unit usaha pesantren kurang. Ya, ZISWAF masuk untuk mensupport kesejahteraan guru. Nggak ada uang santri. Pengembangan SDM guru. Guru yang sekolah, guru yang daurah, tidak ada uang santri di situ. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah ZISWAF. Cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, subsidi dari unit usaha pesantren. Jelas? Pengembangan networking, sumbernya adalah unit usaha pesantren. Pengembangan networking, sumber utamanya dari unit usaha pesantren. Kalau masih kurang juga, wakaf masuk. Pembinaan masyarakat penting. Tapi coba lihat, tidak ada uang santri untuk pembinaan masyarakat. Itu dari mana sumbernya? Dari ZIS. Kalau ZIS masih kurang juga, maka unit usaha pesantren mensupport uang untuk pembinaan masyarakat. Kok masih kurang juga? Wakaf mensupport untuk pembinaan masyarakat. Pengembangan kelembagaan, nggak ada lagi uang santri. Uang santri udah nggak ada di situ. Apa sumber utamanya? Wakaf. Kalau masih kurang, wakaf lagi. Jelas? Kalau kamu lihat ini, uang santri hanya dipakai di 1, 2, 3. Selebihnya tidak ada. Itulah kenapa pondok harus punya lembaga ZIS. Itulah kenapa pondok punya lembaga wakaf. Itulah kenapa pondok punya unit-unit bisnis. Maka, kasih tahu orang tuamu, Pak, kalau ada sisih harta kelebihan, zakat, infak, sodakoh lewat lazis tazakah. Pak, Bu, Om, Mbah, ada sedikit rezeki, sisihkan wakaf lewat wakaf tazakah. Pak, Bu, nanti kalau ke sini jenguk Ananda, pulangnya belanja kebutuhan untuk rumah tangga selama sebulan, mampir Tasko dulu, borong belanja untuk 2 bulan, beli beras untuk 2 bulan, beli minyak untuk 2 bulan, beli apa lagi, teh untuk 2 bulan, beli gula untuk 2 bulan, bawa ke rumah. 2 bulan lagi, nengok lagi, pulangnya belanja Tasko lagi. Kenapa? Bapak tahu nggak? Bapak belanja, ibu belanja, bapak ibu berwakaf. Oh, kalau kamu udah tahu begini, kamu nerangkan kepada orang tua. Ini loh Pak, bapak harus belanja di Tasko. Ini fatwa dari Ananda. Bapak zakatnya harus lewat lazis tazakah. Infaknya kalau bisa salurkan lewat tazakah. Kenapa? Saya sudah tahu Pak, ini kalau nggak disupport oleh Bapak Ibu ini gimana kita? Ini ternyata Pak, lazis itu penting. Ternyata Pak, wakaf itu penting. Pak, ternyata Tasko, wah ini. Bapak Ibumu mau selamatan, rotinya roti ahsan. Ini bukan promosi, tapi memang promosi. Nih lihat, pondok yang santrinya di bawah 200, sumber yang paling besar ada di wakaf. Coba diklik, muternya kenceng, besar dan kenceng. Karena kalau di bawah 200 mengandalkan uang santri nggak seberapa. Maka wakafnya harus besar dan harus cepat geraknya. Tazakah dulu begitu. Belum ada santri, ada orang wakaf masjid 5,3 miliar. Harus besar dan cepat geraknya. Kalau nggak gitu lama.
Ada yang wakaf asrama, ada yang wakaf gedung, ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf ini. Memang kalau santrinya di bawah 200, wakafnya harus besar dan pergerakannya harus cepat. Klik lagi. Santri nggak terlalu besar dan jalannya nggak terlalu cepat karena masih ada yang nunggak dan seterusnya. Kalau 200 yang nunggak 100 berarti gimana? Ya jalan. Ada nggak uang santri? Ada, tapi ya lambat. Kan beda itu muternya. Yang ketiga apa? Klik. Lazis. Lazis besar, tapi tidak sebesar wakaf. Tidak secepat wakaf. Wakaf besar dan cepat. Lazis besar, tapi tidak secepat wakaf. Klik lagi. Ekonomi pesantren. Ada nggak santri potensi ekonomi? Ini kalau jajan di kantin, beli di Kopel, ya ada nggak? Ya ada. Tapi namanya juga baru 200, ya kecil dan lambat. Klik. Ada nggak hibah? Hibah ada. Hibahnya lebih kecil dari ekonomi pesantren. Dan itu pun lambat sekali. Kita merasakan ini. Ini fakta berdasarkan pengalaman Pondok Tazaka ini. Kalau santrinya 250 sampai 500, gimana? Klik. Wakaf masih besar dan masih cepat putarannya. Klik lagi, santri ya tidak terlalu besar tapi sudah semakin cepat dibanding tadi. Jazz besar semakin cepat tapi masih kalah dengan wakaf. Ekonomi pesantren sudah besar tapi belum terlalu cepat. Hibah sudah mulai besar tapi juga belum terlalu cepat. Kalau santrinya 550 sampai 750, coba lihat. Yang pertama kali apa itu? Tadi yang pertama kali apa? Sekarang apa yang pertama kali? Santri. Jadi uang kalian udah mulai berarti itu. Sudah mulai berarti. Tetapi nggak terlalu cepat. Tapi sudah mulai besar. Lumayan. Kalau santri 200, nunggak 100, repot juga. Tapi kalau santrinya 750, yang nunggak 200, masih ada 500 lah. Wakaf besar sudah boleh melambat sedikit, nggak apa-apa. Kalau kita mau, tapi sebenarnya idealnya terus gerak cepat. Coba lihat ekonomi pesantren coba. Ekonomi pesantren mulai membesar dan mulai cepat. Oke, terus next. Dah, ini untuk pengetahuan aja, wawasan. Kalau santri sudah 800.000, gimana? Wow, santrinya udah besar dan cepat. Ekonomi pesantren besar dan cepat. Wakaf besar, ya melambat sedikit nggak apa-apa, tapi idealnya tetap cepat. Hibah besar, mulai membesar, tapi tidak terlalu cepat. Yang paling cepat mana putarannya? Hah? Coba lihat. Ekonomi pesantren. Yang kedua mana yang paling cepat? Santri. Ketiga mana? Wakaf. Jelas? Kalau santrinya sudah lebih dari 1000, wah, potensi uang santri besar bergerak. Terus kemudian klik, wah, kenapa? Karena 1000 orang itu yang jajan di kantin 700. Saya mau tanya, kamu kalau ke kantin minimal jajan berapa? Minimal. Kali masuk berapa? 10.000 kan? Satu istirahat ya. Nek sing jajan 700. 700 ping 10.000 piro? 7 juta. Itu sekali buka warung 45 menit. Coba cari warung mana yang buka 45 menit dapat 7 juta. Apalagi anak baru. Rohah ula jajan, rohah saniyah jajan, ya malam jajan, pagi jajan lagi. Nah,
Akhirnya kita batasin, kita pahamin, di lock tax. Ini kondisi kita hari ini. Kondisi ekonomi kita hari ini nih. Mana yang paling cepat perputarannya? Ekonomi. Nomor 2 apa? Wakaf. Nomor 3 ZIS. Nomor 4 santri. Nomor 5 hibah. Nomor 6 mana yang paling besar? Ekonomi tetap. Coba itu, ekonomi sama wakaf besarnya hampir sama. Ya? Besar. Al-Azhar Kairo. Ada wakaf, ZIS sama hibah. Ada nggak mahasiswa di situ? Santri ada nggak? Nggak ada, karena gratis kuliah di sana. Jadi ini ideal. Al-Azhar tidak lagi menggunakan instrumen swadana mahasiswa. Tidak ada dana dari mahasiswa. Semua dana di cover dari wakaf, ZIS, dan hibah. Uang yang kalian bayarkan itu, uang pendaftaran, daftar ulang, uang SPP bulanan, iuran-iuran itu dibagi 2. Ada yang masuk pondok, ada yang habis. Contoh tadi misalnya, kalian bayar SPP 1 bulannya 9.000. Untuk SPP sama untuk makan 900.000. Itu ada yang masuk pondok, ada yang habis dipakai. Yang habis dipakai apa? Untuk makan, habis. Untuk bayar listrik, habis. Untuk internet, habis. Untuk beli spidol, habis. Untuk kertas, ya habis sudah. Ada sisa enggak? Ada. Uang kalian itu ada sisanya. Sisanya masuk ke pondok. Kurang enggak? Kurang. Makanya ada wakaf. Kurang, ada ZIS. Kurang, ada ekonomi pesantren. Kurang, ada hibah. Kemandirian. Kan panca jiwa kemandirian. Kemandirian pendanaan. Ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi yang berasal dari santri tadi kan? Kan ekonomi pesantren. Ada potensi ekonomi yang berasal dari ZIS dan wakaf. Ada potensi ekonomi yang berasal dari masyarakat. Masyarakat itu termasuk wali santri itu masyarakat. Oke, terus. Potensi ekonomi santri, ada santri. Kalau ada santri, berarti ada pasar santri. Nggak mungkin santri segini banyaknya nggak ada pasar, nggak mungkin. Setiap ada orang pasti akan melahirkan pasar. Kenapa? Karena kebutuhan sehari-hari. Yang jelas itu orang butuh makan dan minum. Yang jelas itu orang butuh pakaian. Yang jelas itu orang butuh apa? Kamu butuh peci, butuh kaos kaki, butuh pensil, butuh pena, butuh kertas, macam-macam. Itu namanya pasar. Kalau sudah ada pasar, berarti ada industri. Pertanyaannya, siapa yang bikin makanannya? Siapa yang bikin pecinya? Siapa yang bikin sabunnya? Siapa yang bikin sampunya? Nah, inilah yang kita pelan-pelan akan membuat sendiri industri. Alhamdulillah, industri makanan kita sendiri. Tidak ada jajanan dari luar, tidak ada. Semua diproduksi oleh ibu-ibu semuanya. Sendiri, kita mau mandiri. Ya, buku, sebagian buku kita sudah cetak sendiri. Besok yang sedang digarap apa Pak? Sampo sama? Iya, saya itu ingin di Kopel itu tidak ada sabun sama sampo lain kecuali made in kita sendiri. Ini sedang proses, sudah dapat izinnya, sedang diproses. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini, saya bilang pokoknya harus diwujudkan, cepat atau lambat. Ini sedang proses, mohon doanya. Insya Allah wangi dan yang jelas lebih sehat.
Karena bahan-bahannya kita pilihkan betul. Itu packagingnya bagus nanti. Karena kita menggandeng perusahaan besar. Apalagi? Pasta gigi. Insya Allah akan segera. Terus yang ini baju, ya. Nah, nanti coba nanti model-modelnya. Ini kamu berapa kelas 6? Berapa jumlahnya kelas 6? 77. Beli baju di luar semua. Ini kalau bisa Pak Amin kelas 6 ini sebelum alumni, kalau ada baju lagi, bajunya sudah mereknya apa? Zaka. Zaka t-shirt. Yang kemarin dipakai abu-abu itu ya, yang kemarin dipakai oleh pimpinan segala macam itu abu-abu itu sudah bikin sendiri. Kita kolaborasi dengan perusahaan besar, milik teman kita Muslim lagi. Kita sekarang kolaborasi begitu, bikin sendiri. Pelan-pelan, bikin sendiri, terus bertahap. Nanti lama-lama dari ujung rambut ke ujung kaki, kalau bisa bikin sendiri. Allahumma. Next. Santri ada pasarnya, ada. Pasar itu ada yang harian, ada yang bulanan, ada tahunan. Apa yang harian? Makan minum itu harian. Ada yang bulanan apa? Sabun itu saya hitung bulanan. Kan nggak mungkin kamu beli sabun tiap hari. Pasta gigi itu toiletries ya, namanya toiletries. Semua kebutuhan toilet, sabun, sampo, pasta gigi itu saya anggap pasar bulanan. Ada pasar tahunan, apa? Buku. Kan nggak mungkin kamu beli buku tiap hari. Ya, jas. Itu pasar tahunan. Yang jelas roti kita udah bikin sendiri, ya. Ayam kita udah punya sendiri, ya. Toko kita udah punya sendiri. Alhamdulillah. Laundry kita bikin sendiri. Lama-lama kan nanti semuanya bikin sendiri semua. Ini sebetulnya peluang-peluang ekonomi pesantren, kantin, toko buku dan ATK ini belum ada. Harusnya toko buku dan alat tulis itu sendiri. Ada tailor, kita belum ada. Tailor itu kan kalian beli bahan, jahit di situ, model sendiri, ngukur, bisa jadi. Nanti kalau santrinya udah 2000 harus ada tailor itu, tukang jahit. Kita kasihkan ruangan khusus, jahit di situ. Milih bahan sendiri, ngukur sendiri, model sendiri. Apalagi itu barbershop sudah ada, minimarket sudah ada, laundry, percetakan. Ini termasuk biro perjalanan wisata. Alhamdulillah sudah ada kolaborasi. Makanya kalian kalau mau umroh, mau haji, mau bepergian, pakai biro kita aja. Anda pergi umroh, Anda berwakaf. Anda jalan-jalan, Anda berwakaf. Oh. Hah? Iya kan? Apalagi wartel, toko material. Nah, ini idealnya ada. Kalian tahu nggak? Belanja material bangunan, belanja paku, belanja besi, belanja semen, belanja apa? Kapur, belanja pasir, belanja macam-macam. Pokoknya yang toko bangunan setahun tidak kurang 3 miliar. Kalau kita bikin toko sendiri, berarti pondok beli ke toko sendiri. Sama dengan sekarang, dapur beli lauknya ke Tasko. Pondok beli ke pondok sendiri. Tasko jualan, siapa yang beli? Pondok. Ini begitu nanti, pembangunan pondok berjalan. Belinya toko material kemana? Ke toko material pondok. Insya Allah, suatu saat, Allahumma, toko obat dan apotik. Mestinya kita harus punya toko obat dan apotik sendiri. Berapa belanja obat apotik itu? TMC mau beli obat, iya. Kemana? Ke toko sendiri, toko obat sendiri, apotik sendiri. Allahumma, klinik, RS, rumah roti sudah punya, hotel. Ya Allah, ini kalau mau PG itu, kemarin pernah saya hitung,
Yang PG tahun lalu itu yang datang sekitar 500 kakak. Kakak itu maksudnya apa? Kepala keluarga. Ada 500 keluarga yang hadir. Kalau 500 itu yang nginep 200 aja, berarti butuh 200 kamar. Kalian tahu dari ujung sana, Kembang Langit itu, sampai ke Bandar, Blado, Pagilaran, Batang, hotel, sampai penginapan, kos-kosan apa semua, penuh isinya wali santri Tazaka mau nonton PG. Ini besok berapa yang mau hadir ini? Nampaknya Tazaka suatu ketika harus punya hotel sendiri sekian lantai. Allahumma, Anda menginap di hotel, Anda wakaf. Kalau perlu kamu telepon Bapak Ibu, Bapak Ibu ke sini, kenapa? Ada-ada aja semua ke sini, kenapa? Nginep di hotel. Emang mau ngapain? Wakaf aja, nginep yang penting. Nah, gitu. Wah itu. Kamu tahu kalau ke Saudi Arabia umroh atau haji, di depan Masjidil Haram itu ada hotel Zam-Zam Tower yang jam gede itu, ya. Kalian tahu nggak? Semua yang kamar yang ada di hotel Zam-Zam Tower ada sekian ribu kamar. Dan ada sekian ratus toko, rumah makan, ada rumah sakit di situ terintegrasi, 7 tower. Semuanya wakaf. Jadi ibaratnya Anda ngopi, Anda wakaf. Anda beli oleh-oleh umroh dan haji, Anda wakaf. Anda menginap, Anda wakaf. Tuh. Begitu. Apalagi grosir sembako, rumah makan. Nah ini. Kasih tahu orang tua kalian, Bapak Ibu kalau jenguk saya ke sini, makannya nggak usah kemana-mana, makan saja di Ahsan Resto. Nanti Bapak Ibunya bilang, bosan nak, nggak apa-apa, bosan sedikit, menunya aja ganti. Insya Allah Bapak makan, Bapak wakaf. Makannya sudah halal, dapatnya ayam herbal toyib, bukan cuma halalan toyiban Pak. Ini lebih lagi, halalan, toyiban, mubarokan, berkah. Di mana berkahnya? Bapak ikut berwakaf. Good, terus bad. Kalau sumber dana yang paling besar adalah usaha dan santrinya kecil, berarti good. Tapi kalau bayaran santri itu lebih besar daripada hasil usaha, berarti bad. Kalian itu hanya 40%. Berarti banyak atau sedikit? Nah, lebih sedikit kan? Berarti good tapi belum good banget. Baru ya insya Allah good. Nah mudah-mudahan 2 tahun lagi itu kita betul-betul akan meraih predikat good. Kenapa? Karena ekonominya bertumpu pada unit usaha pesantren. Jelas semuanya? Ya, saya kira ini penting. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.